Yang ketiga sekarang, yang bisa menghancurkan amal kita itu wa hubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Nih, pakai kalimat terlalu ya. Kalau sekadar cinta kepada dunia, why not? Kita cinta anak dan istri, wajar. Kita cinta harta benda, tentu. Kita cinta sanak famili dan seluruh handai tolan, memang. Kita juga cinta kepada bangsa dan tanah air. Itu bagian dari iman, persilahkan. Yang tidak boleh itu kalau sudah pakai kalimat terlalu. Terlalu. Sebab kalau sudah terlalu, itu sudah di luar kontrol. Orang lalu menghalalkan segala cara. Terlalu cinta kepada jabatan. Akhirnya bergeser. Sholat menghadap Allah. Dengar mau pindah jabatan ke tempat kering, gerasak gerusuk nyari dukun. Ini kan namanya iya kanak budu wa dukun nasta'in. Nggak bisa wong itu satu paket. Kalau iya kanak budu wa iya kanasta'in. Kalau hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ini paket, jangan dipisah-pisah. Menyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada yang lain. Sinkret, bercampur. Iya, kalau es campur enak. Tapi kalau agama dicampur dengan yang lain, nggak enak rasanya. Sama juga begini. Ada gelas ya. Kalau sepenuhnya diisi bensin, itu ketahuan. Bisa diminum motor. Kalau sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Tapi begitu separuh diisi bensin, separuh diisi air putih, kacau dah. Motor minum, mogok. Orang minum, mabok. Dijual juga nggak laku. Kenapa? Sinkret. Maka Allah pesan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah terlalu cinta kepada dunia sering menyebabkan orang out of control. Bergeser dari garis yang telah ditentukan oleh Allah. Apalagi di zaman sekarang ini. Persaingan hidup makin tajam. Tensi ekonomi semakin tinggi. Gaya hidup semakin konsumtif. Sementara lapangan kerja semakin sulit. Orang kadang kehilangan harga diri untuk mencapai sesuatu yang bernama dunia, lalu menghalalkan segala cara. Sebab itu jangan korbankan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Jangan sia-siakan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang kadang fata morgana ini. Cintailah dunia, tapi sekadarnya saja. Sebagai ladang untuk menanam bagi kepentingan di akhirat nanti. Terlalu cinta kepada dunia bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, waqillatul haya. Orang yang sedikit rasa malunya. Rasa malu merupakan bagian daripada nilai-nilai keimanan. Apabila rasa malu berkurang, artinya nilai iman juga ikut menurun. Kita melihat sekarang ini banyak orang pakai pepatah Arab dalam hidup ini. Bul ala zamzam fatu'raf, kata orang Arab. Kalau kepengen terkenal, kencingi sumur Zamzam. Itu bakal ngetop ke seluruh dunia. Sumur Zamzam dikencingin. Itu akan terkenal ke seluruh dunia. Terkenal apanya? Terkenal gilanya. Jadi apa maksud pepatah ini? Kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh. Yang orang lain nggak kerjain, kerjain. Yang orang lain nggak pakai, pakai. Nanti kan aneh, dilihat orang. Kalau dilihat orang kan cepat ngetop. Pantas apa tidak nomor 18. Yang penting terkenal aja dulu dah. Artinya apa? Rasa malu dikuburin. Rasa malu disingkirin. Kalau sudah sedikit rasa malu, tidak terhalang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Satu contoh. Tujuan utama diperintahkan berpakaian, itu kan menutup aurat.
Tapi Rasul pernah mengatakan, satu saat nanti akan muncul perempuan, nisaun, kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Kepalanya ditata begitu rupa persis kayak punggung onta. Itu rambut lagu apa tahu deh. Ini kan fenomena berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Yang dikejar mode, yang dikejar merek. Kiblatnya Paris, London, Roma. Imamnya siapa? Pierre Cardin, Christian Dior, Escada, Etienne Egner. Merek yang dikejar, mode yang dikejar, aurat pontang-panting. Ditambah oleh tayangan-tayangan berbagai iklan yang merangsang anak-anak kita untuk hidup konsumtif. Iyo. Cocok iyo jeng urang yo. Terangsang dia untuk konsumtif. Dihadapkan kepada kenyataan. Suasana ekonomi enggak menunjang. Orang tua lemah ekonominya. Dia lihat sekelilingnya, ternyata yang lain juga begitu. Banyak teman senasib, kumpul. Disingkirkan rasa malu. Akhirnya tukang bajai ditodong. Qillatul haya, sedikit rasa malu. Kalau sedikit rasa malu, dia tidak terhalang lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan itu berarti menghancurkan amal-amal yang lain. Sebab itu budaya malu ini sangat penting. Coba kalau dia hinggap di hati seorang pejabat. Pejabat yang punya rasa malu, Masya Allah, membawa manfaat yang besar buat rakyatnya. Contoh saja ya, di Jepang itu ada Perdana Menteri Hosokawa, saudara-saudara dengar. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Dia dijuluki Mr. Clean, Mr. Bersih. Diisukan terlibat skandal cuma 4-6 miliar rupiah. Itu pun buat kampanye kemenangan partainya. Diisukan begitu rupa, malu Hosokawan. Malu mengundurkan diri. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Mundur, malu. Padahal Hosokawa nggak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Nggak kenal. Tapi budaya malunya luar biasa. Nah kalau sudah pejabat nggak punya malu, habis. Kan sekarang umpamanya nih, ada impres desa tertinggal, disunatin. Sampai marah betul itu Bapak, para pimpinan negara kita itu. Tidak ada maaf bagi pejabat yang nyunatin identitas. Kenapa? Kan tipis rasa malu. Turun dari atas, sunatin. Turun ke bawah, sunatin. Turun ke bawah, sunatin lagi. Nyampe bawah, tetelan doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat, saudara-saudara. Budaya malu yang nipis. Orang kaya kalau punya budaya malu, bawa rahmat bagi lingkungannya. Ulama kalau punya rasa malu, nggak jual ayat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bagaimana Kiai? Haram! Karena belum dapat bagian. Begitu dapat jatah, haram dikit dah. Kiamat umat kalau sudah kayak begini. Budaya malu di segala strata sekarang ini menipis. Dan itu tentu berangkat dari kualitas keimanan. Ini yang perlu dipompa ke permukaan. Dan dilematis memang sering terjadi. Satu contoh, pada satu sisi kita menggalakkan proyek pariwisata. It's okay, kita perlu devisa. Tapi pada sisi lain kita harus menjaga nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita. Jangan sampai kemasukan wisata mancanegara, lalu budaya mereka yang tidak sesuai juga ikut kita serap. Boleh masuk ke Indonesia, pakaian seenaknya. Dia mau udah pantas aja udah. Perempuan ayab-ayaban ke pasar pakai kutang doang. Boleh, pantas aja. Bocah kita ayab-ayaban ke pasar pakai kaos kutang, perempuan mana panok melulu. Menipisnya budaya malu. Ada standar bahwa mode hal kedua.
Merek apalagi. Yang pertama itu menutup aurat. Dari sisi berpakaian saja. Kalau anak-anak kita diracuni oleh yang namanya mode, diracuni oleh yang namanya merek, dia akan terbuai hidup dalam alam kepalsuan. Sekarang ini hidung pesek bisa dibikin mancung. Kulit keriput jadi kenceng. Operasi plastik. Pada sisi lain pengaruh duit juga luar biasa. Ya aki-aki keriput kalau habis gusuran kenceng lagi. Pasaran keras lagi. Oleh sebab itu budaya malu ini perlu kita kembangkan. Supaya di semua strata sosial memiliki budaya yang namanya malu. Sederhana memang, tapi tidak semudah mengucapkannya. Sampai-sampai dijadikan taruhan, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Dan malu yang tertinggi, kalau sudah punya malu kepada Allah, itu puncak. Puncaknya di situ. Kalau cuma malu sama mertua, ngaling aja dikit, dia kagak tahu deh. Kalau cuma malu kepada petugas keamanan, terlalu banyak tempat yang mereka nggak lihat. Tapi kalau sudah budaya malu kepada Allah, tidak sejengkal tanah pun terhalang dari pengetahuan Allah. Ini nantinya juga punya pengaruh sosial. Sosial kontrol sekarang juga sudah renggang. Dulu kalau ada hal yang dianggap aib, satu kampung tahu. Malunya selebar awak. Sekarang budaya hidup sudah individualis. Tetangga mau apa kayak cuek aja udah. Akhirnya orang anteng. Lah nggak apa-apa ini dah tenang aja dah besok begitu aja lagi. Sosial kontrol juga sudah agak renggang sekarang ini. Kalau dulu orang punya rasa sosial kontrol yang begitu dekat. Oleh sebab itu budaya malu merupakan bagian daripada iman. Orang yang sedikit rasa malunya bisa lepas kontrol. Kalau dia sudah lepas kontrol, dia bisa melakukan hal-hal yang merusak amal perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya juga mengajak, mari kita tumbuh kembangkan budaya malu ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kita, watulul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angannya. Hidup dalam bayangan. Kakinya tercabut dari alam realitas. Mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan cepat-cepat dilepas. Akhirnya burung di tangan terlepas, punai juga tidak datang. Terlalu panjang angan-angan. Hidup cuma nunggu keajaiban. Yang diwiridin jikalau. Orang sudah kemana-mana dia masih anteng. Jikalau andai kata umpama misalnya. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan. Ada orang yang cuma sujud saja rezekinya mengalir. Ada. Ada orang yang cuma munajat di keheningan malam. Rezekinya mengucur. Ada. Tapi kan bukan kelas kita. Itu kelas antara dia dengan Allah tidak ada jarak lagi. Orang-orang yang batinnya bersih. Doanya didengar. Permohonannya dikabulkan. Permintaannya cash. Kalau kita bisa bayang cuma nada doang. Nggak mau usaha. Paling banter orang undang tahlil kita. Sebesek campur geretan. Udah. Kita ini tahap yang bekerja, berusaha, berdoa, tawakal. Pernah dalam satu sholat Jumat Rasulullah di masjid. Ada seorang sahabat Baduy. Datang dari pedalaman mau sholat Jumat. Turun dari onta cepat-cepat masuk ke masjid. Ditegur oleh Rasul. Ontamu sudah kamu ikat? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Marah Rasul. Keluar. Ikat ontamu. Masuk lagi ke masjid. Baru tawakal. Sederhana sekali. Tapi inilah gambaran kehidupan. Ikat ontamu baik-baik. Baru tawakal. Kalau nggak diikat. Udah tawakal. Terus hilang. Tawakalnya salah. Sudah diikat rapi-rapi. Masih hilang juga. Nah tawakalnya benar. Sudah usaha. Sudah ikhtiar. Toh hilang juga. Gambarannya sederhana. Ikat ontamu baik-baik. Lalu masuk ke masjid. Barulah engkau bertawakal.
Jangan onta dibiarin keliaran lalu tawakal. Tawakalnya yang salah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita wajib berusaha, tapi tidak wajib untuk berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Berusahalah sebagaimana harusnya di satu sisi, tapi minta tolonglah kepada Allah di sisi lain. Ada keseimbangan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya biasanya malas bekerja. Terangsang ngejar kerjaan yang gede, yang kecil kagak dikerjain. Akhirnya yang kecil lewat, yang gede kagak datang. Padahal rezeki itu kan yang penting mudawamahnya ya, rutinnya. Biar banyak tapi begitu sekali datang banyak, begitu stop 10 tahun kagak datang terus. Sengsara juga. Yang penting mudawamah, kontinunya itu. Biarin duit si banyak, asal rutin aja. Gak apa-apa. Tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Hidup di alam bayangan. Terlepas kaki dari akar kenyataan. Hidup ini kan kenyataan, harus dihadapi secara nyata. Islam ini agama yang wajar, hiduplah secara wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Artinya apa? Kalau memang kita cangkir, lalu minta air seember, kan lebihnya mubazir. Cangkir, minta air diisiin seember. Buat apa lebihnya? Bukan makom kita. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Siapa sih kita ini? Jangan ibadah baru ala kadarnya, sikap udah kayak wali. Iyalah kalau wali cuma sujud, permohonannya makbul. Kenapa? Dia dengan Allah itu nggak ada jarak. Kita, lapisan dosa kita yang bikin jarak. Makanya sering dijelaskan ya. Kalau ada hadis, siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia lewat di atas air, beku itu air, dia bisa jalan di atas air. Bismillah saja bisa jalan di air. Tapi kan soalnya kemudian, Bismillahnya orang yang bagaimana? Model kita, maaf lah, 1000 kali baca Bismillah, lewat di empang, tenggelam kita. Bukan Bismillahnya yang lain. Yang baca mentalnya, pribadinya yang lain. Makom kita belum di situ. Kalau memang makom kita masih harus berusaha, berusaha. Bahwa nanti Allah berikan rizki lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Itu sih urusan Allah. Itu sih haknya Allah. Tapi urusan kita harus berusaha sebagaimana harusnya kita berusaha. Ya, emang jodoh dari Tuhan, apanya pakai nyari, nanti juga aja datang. Datang cuma nenek-nenek kali. Bekerja, berusaha. Jangan terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara nyata, apa adanya, yang wajar-wajar saja. Tinggal di gubuk reot, hidup pakai gaya jet set. Ngagul dah. Sama merek mobil kenal banget, mobil orang-orang. Udah bukan main kalau ngomong dah. Di atas awan hidupnya. Di atas awan. Ngomong kagak ada yang kecil. Gak pakai juta udah. Miliar. Triliun. Ngerokok tetap aja ngombe. Silahkan mengharap burung terbang tinggi. Tapi punai di tangan jangan dilepas. Realitas apa? Idealisme boleh terbang setinggi langit. Tapi kaki tetap berpijak di alam realitas. Ayo kita ngambil contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan dikasih mukjizat, fasilitas, tapi nggak ngandelin. Buktinya apa? Nabi hijrah ke Madinah. Itu kan manusia. Posisi kita terjepit. Ayo hijrah, berangkat. Gak ngandelin Tuhan. Pojokin nih, dikepung. Kirim deh apaan kayak biar pada mampus nih orang ini. Enggak tuh. Enggak. Walaupun beliau punya mukjizat.
Tapi nggak ngandeli. Kenapa kita nggak lihat itu? Perang Uhud kalah. Berlumur darah dari kakinya yang mulia itu. Kalau ngandelin mujizat, apa pantas Nabi kakinya sampai berdarah? Apa pantas sampai kalah? Kenapa nggak rekes, simsalabim, hancur musuh? Tidak, beliau tidak tercabut dari akar kenyataan. Beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Perkara Allah mau kirimkan mukjizat, itu haknya Allah. Waktu di Taif, saudara masih ingat. Dilontari dengan batu, menghindar ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril, Muhammad, innallaha amaroni an uti'ak. Allah perintahkan saya datang menemuimu di sini untuk mendengar komandomu. Sekarang apa mau kamu? Kalau mau kau orang Taif yang melontari kau dengan batu hancur, saat ini saya angkat Jabal Uhud. Saya timpakan mereka biar mati semua. Bagaimana? Dalam keadaan terpojok, dilemparin batu, dikeroyokin, menghindar ke kebun anggur. Turun Jibril nawarin bantuan. Apa jawab Nabi? Jangan Jibril. Jangan. Saya diutus bukan buat ngancurin orang. Saya ini rahmah bagi alam. Tapi kamu disambitin. Biarin. Saya berjuang jangka panjang Jibril. Kalau sekarang mereka ingkar. Barangkali nanti anak-anaknya mau beriman. Saya tungguin anak. Kalau anaknya kafir lagi Muhammad. Cucunya. Oh susah Muhammad, susah. Kenapa? Bagaimana bapak, begitu anak. Enggak begitu. Lalu mau kamu apa? Saya mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka yang nyambitin saya. Karena mereka enggak tahu. Disambitin, berdarah, yang nyambitin didoakan. Pada satu sisi ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi. Pada sisi lain ini menunjukkan Nabi juga mengatur strategi secara manusia. Tidak simsalabim. Tidak tercabut dari akar kenyataan. Padahal kita kalau lagi kepepet, ada yang nolongin, kan demen banget. Kali mah kalau kita yang jadi nabi tuh, disambitin orang, turun Jibril, bagaimana hancurin? Sikat Jibril dah. Habisin aja, habisin. Hijrah ini usaha ikhtiar manusiawi. Perang kalah manusiawi. Putra tercinta wafat, berlinang air mata, manusiawi. Sakit, manusiawi. Padahal punya mukjizat. Tapi nggak ngandelin. Semua nabi juga gitu. Nabi Musa dikasih tongkat. Tapi berapa kali tuh tongkat dipakai? Waktu ngelawan tukang sihir. Waktu nyebrang di Lautan Merah. Itu aja. Selebihnya Nabi Musa berjuang secara manusia, berusaha. Gak mentang-mentang punya mukjizat tongkat tiap dapat kesulitan. Awas tongkat. Utuh manusiawi. Ini Rasul. Kenapa kita nggak lihat itu? Kenapa kita lalu tercabut dari akar kenyataan dan hidup dalam khayalan? Sampai-sampai di satu anekdot yang menyentuh. Sekarang ini akibat tayangan-tayangan televisi begitu rupa. Ada seorang bapak ditanya sama anaknya. Pak, Tuhan sama Batman kuatan mana sih? Logikanya sudah dipenuhi oleh gambaran Batman. Bahwa Batman itu kuat, gagah, menolong yang lemah. Timbul logika. Kuatan mana sama Tuhan? Katanya. Pengaruh yang dia lihat itu membentuk opini. Sama juga sekarang coba lihat ibu-ibu. Kalau udah Cassandra, itu masakan ditinggal tuh angus di dapur. Angit tuh tempe. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kalau orang terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara wajar karena Islam memang agama yang wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan posisi kita di situ. Kullun ya'mal ala syakilatih. Jangan minta ayam menggonggong. Jangan minta kambing mengeong. Bukan bagiannya. Bukan bidangnya.
Sama juga orang ngomong apaan mubalik kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan, mana ada mubalik ngurus irigasi. Nah, kalau mubalik ngurus irigasi apa lurah mau ngajar PK? Jangan tercabut dari akar kenyataan. Toh prinsip modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place. Orang harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Inilah kita dan inilah yang harus kita lakukan. Hidup ini kenyataan, hadapilah secara nyata. Perkara Allah mau membuat yang lain, itu hak prerogatif Allah, bukan urusan kita. Yang terakhir saudara, yang keenam yang bisa menghancurkan amal kita, wa zalimun la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak sanggup dihentikan. Zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, atau zalim kepada diri sendiri. Ada orang zalim kepada Allah. Begini banyak nikmat yang diberikan Allah. Nggak sanggup dah kita ngitungnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi nikmat nggak pernah berhenti itu. Bahkan kita tidur sendiri. Sadar nggak kita waktu tidur nggak berdaya? Coba ketika kita ngorok pulas, andai kata kecoa 16 masuk ke kuping kita. Siapa yang mau jagain? Siapa yang mau jagain? Nikmat. Belum pernah nikmat Allah berhenti. Begini banyak nikmat yang diberikan. Dan Allah cuma minta satu. Syukuri nikmat itu. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, asal tahu saja azabku itu pedih, kata Allah. Orang yang zalim kepada Allah. Orang yang tiap hari memakan nikmat Allah. Tapi enggak pernah mensyukurinya. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kamu makan nikmat Tuhanmu. Tapi enggak pernah kamu bersyukur kepadanya. Itu zalim kepada Allah. Pak, dalam hidup ini kan kita dikasih waktu 24 jam sehari semalam. Sehari semalam, 24 jam. 24 jam itu Allah kan nggak minta semua. 5 waktu saja kau lapor kepadaku. Sholat. Sholat kalau bagus, 10 menit kan. Aroda tuh, sholat bagus. Kilat, 5 menit dah. Kilat khusus 2 menit. Cepet dia nggak pakai perangko. Taruhlah yang menengah kita ambil 5 menit. Kalau 5 waktu, 5 kali 25, 5 kali 5 berarti 25 menit untuk lapor. Hei manusia, aku kasih kau hidup 24 jam. 25 menit kau lapor. Banyak yang berat. Padahal sisanya masih 23 jam 35 menit. Buah gambaran ini. Zalim kepada Allah. Padahal zalim kepada Allah yang rugi bukan Allah. Se-ASEAN tidak ada yang sujud. Apa Allah tekor? Apa Allah lalu berhenti jadi Tuhan? Apa Allah lalu jadi lemah? Tidak. Zalim kepada Allah artinya juga zalim kepada diri sendiri. Lalu zalim kepada sesama makhluk. Kadang tidak kita sengaja. Karena itu dalam Islam tidak ada kebebasan mandiri. Ya contohnya ya, kita beli radio. Kita setel di rumah kita sekeras-kerasnya. Terus dalam hati nih, radio gue. Beli gue, pakai duit gue. Gue setel di rumah gue. Sekeras-kerasnya, urusan apa sama orang. Kata kita. Tetangga kita kan boleh juga ngomong begitu. Mata gue. Yang ngantuk gue. Gue tidur di kamar gue. Ngapa suara radio lu masuk kemari? Ini kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Kalau saya perturutkan nafsu saya sudah zalim kepada dia. Zalim kepada orang lain. Dan yang banyak tidak kita sadari, zalim kepada diri sendiri. Membiarkan diri hanyut dalam munkarat dan tanpa ada usaha untuk menghentikannya. Tidak ada orang yang bisa mencelakakan diri kita terus-menerus kalau bukan diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kalau bukan kemauan kita yang tinggi untuk menyelamatkannya. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang paling mulia. Fi ahsani taqwim. Dari sekian banyak makhluk yang diciptakan Allah, tidak ada yang sekomplit, seindah, secantik manusia. Ini harus dijaga. Jangan posisi yang sudah tinggi ini kita rendahkan sendiri.
Fi ahsani takwim posisi kita. Tapi kita rendahkan. Kita kembali asfala safilin. Posisi yang paling rendah. Kita zolimi diri kita sendiri. Karena itu, zolim kepada Allah, zolim kepada orang lain, zolim kepada diri sendiri, akarnya sama, mendatangkan kerugian. Dan bisa merusak amal yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha. Pada satu sisi kita melaksanakan amal ibadah sebagaimana yang seharusnya, tapi pada sisi lain kita menjaga nilai-nilai ibadah. Jangan sampai hancur oleh perbuatan kita sendiri. Sekianlah jumpa kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alam. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mendengarkan ceramah Kiai Zainuddin MZ. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dan hikmah pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan menyimpulkan beberapa poin dari apa yang beliau terangkan. Bahwa ada 6 perkara yang dapat menghilangkan atau dapat merusak amal kebaikan yang telah kita lakukan di dunia. Apa saja 6 perkara itu? Yang pertama, yaitu orang yang sibuk mencari aib orang lain. Muslim dengan muslim adalah saudara. Aib saudara kita adalah aib kita, kekurangannya adalah kekurangan kita. Pada saat kita melihat kekurangannya, tugas kita adalah menutupinya. Ya, jadi yang pertama adalah orang yang sibuk mencari aib orang lain, maka itu akan merusak amal ibadahnya di dunia. Kemudian yang kedua, orang yang hatinya keras, tidak bisa mendengarkan nasihat baik dari dalam dirinya maupun dari orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang terlalu cinta dunia. Kemudian yang keempat, orang yang sedikit rasa malunya. Kemudian yang kelima, orang yang terlalu panjang angan-angannya. Dan yang keenam, perbuatan zolim yang tidak bisa dihentikan, baik zolim kepada Allah maupun kepada dirinya sendiri. Orang yang zolim kepada Allah yaitu orang yang zalim kepada Allah yaitu orang yang diberikan nikmat kepada Allah tetapi tidak mensyukuri nikmat dari Allah itu. Demikianlah rangkuman dari ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ pada video kita kali ini. Silakan pada teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen, like, dan share. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Nantikan video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.